Satu-satunya tempat yang bisa membuatku merasa memiliki tubuh dan pikiranku sendiri adalah alam yang kutemui dalam perjalanan seperti ini. Di sini, rumput hijau, hutan pinus, bunyi burung, dan lembab lumut tidak pernah menuntut apapun dariku. Mereka hanya menerima, dan itu cukup. Tapi ketika aku menikmatin ketenangan ini, aku ingat bahwa di luar sana Indonesia sedang berjuang. Air naik, rumah tenggelam, dan banyak orang kehilangan pagi mereka. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa keindahan yang kutemui hari ini adalah sesuatu yang harus disyukuri dan tidak lupa dibagi menjadi kepedulian. Halo teman-teman semua, apa kabar? Buat yang baru pertama kali mampir, salam kenal dan selamat datang di perjalanan kecil saya. Di channel ini, saya suka berbagi tentang alam, cerita-cerita sunyi, dan langkah-langkah yang membawa saya menemukan diri sendiri. Hari ini, saya memulai sebuah perjalanan menuju tempat camping yang baru banget dibuka. Dan sekarang, seperti yang bisa teman-teman lihat, saya sudah berada di jalanan. Tadi saya berangkat dari Bintaro sekitar pukul 13.30 dan waktu berjalan seperti biasa, pelan tapi pasti. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 14 dan perjalanan ini baru saja dimulai teman-teman. Ingat teman-teman, perjalanan selalu membuka ruang untuk hal-hal baru, pemandangan, perasaan, atau bahkan keheningan yang diam-diam merapikan hidup. Dan semoga hari ini teman-teman bisa ikut merasakannya bersama saya. Kalau lihat di Google Map, perjalanan dari Bintaro ke lokasi camping ini harusnya sekitar 2,5 jam. Tapi ya kita tahu sendiri, versi kenyataannya biasanya lebih jujur. Jadi kemungkinannya bakal jadi 3 jam perjalanan. Cuaca di jalan hari ini juga sudah mulai mendung. Dari tadi di perjalanan awannya gelap terus. Kayaknya memang bakal turun hujan. Lalu lintas juga lumayan padat, lebih padat dari perjalanan-perjalanan saya sebelumnya ke arah Bogor. Tapi ya namanya juga touring ya, macet dan cuaca itu bagian dari ceritanya. Yang penting kita jalan pelan-pelan, santai, sambil nikmatin prosesnya. Dan di depan kita sudah hampir sampai di perempatan Warung Jambu. Nah, di perempatan Warung Jambu ini seperti biasa ya, kita akan belok ke kanan arah Bogor. Lalu sekitar 300 meter di depannya, nanti kita akan belok kiri menuju kawasan Sumarekon. Di bagian jalan Sumarekon ini, saya mau bilang dulu nih, saya nggak sempat ngerekam videonya, soalnya hujannya lumayan deras dan kamera saya sedang ada trouble, yaitu ada bocor. Jadi kalau kena hujan bakalan masuk air ke dalam mesinnya. Jadi daripada makin rusak, ya sudah, kita skip aja dulu bagian ini. Nah teman-teman, tadi dari Warung Jambu sampai dengan di Cipayung di sini, saya nggak rekam ya, karena GoPro-nya ada kerusakan di karetnya. Waktu itu sempat mati teman-teman. Jadi waktu itu tuh sempat mati waktu dibawa di daerah mana namanya Samudra Alam, waktu main air tuh. Itu sempat mati 2 hari teman-teman. Tapi saya keringkan dengan hair dryer dan saya biarkan 2 hari juga. Itu akhirnya hidup lagi. Jadi setelah ditelusurin ada kebocoran di sini. Di tombol off, on off ini ada pecah teman-teman. Jadi airnya masuk. Jadi airnya masuk ke sini.
Jadi saya nggak berani lagi kalau buat hujan-hujanan juga sementara belum berani. Nanti akan saya tabel dulu nih ya di selotip supaya bisa merekam ke lokasi. Karena sekarang prediksinya bakalan hujan sampai lokasi juga hujan. Jadi kita akan hujan-hujanan terus. Sementara saya lagi mampir di Cipayung buat istirahat sekalian makan, berteduh dan ya menghangatkan diri ya. Sambil ini nanti beli selotip buat nabel ini supaya bisa ngerekam akses ke lokasi campingnya. Jadi teman-teman bisa melihat juga aksesnya seperti apa ya. Jangan sampai nggak pakai ini nanti. Kalau nggak pakai ini nanti teman-teman nggak bisa melihat aksesnya seperti apa. Nah, ini sotonya, soto mie Bogor. Oke teman-teman, sekarang ini saya udah pakai GoPro lagi dan sudah ditambal ya menggunakan selotip, jadi aman. Ini juga kebetulan udah reda, jadi kita lanjut pasti aman lah. Ini sekarang di Cipayung sudah di jam 16.35. Oke, estimasi sih ya paling nggak setengah jam lagi. Mudah-mudahan aja setengah jam udah sampai ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Kita lanjut lagi perjalanannya. Dan seperti yang bisa teman-teman tebak, karena ini di hari Minggu dan sudah masuk waktu sore, jalur puncak lagi sistem one way. Jadi jalur dibuka full untuk kendaraan yang turun ke arah bawah. Sementara yang mau naik kayak saya sekarang, cuma motor yang boleh lewat. Itu pun harus benar-benar mepet di jalur paling kiri. Situasinya lumayan menantang, jadi harus ekstra waspada ya. Fokus dan jangan pernah buru-buru. Di depan kita ini sudah sampai di pertigaan besar yang kalau belok kanan itu Taman Safari Bogor. Tapi kita nggak belok kanan ya, kita lurus terus menuju puncak. Dari pertigaan Taman Safari ini, kira-kira sekitar 2 km lagi kita akan masuk ke Jalan Ciburial. Jadi tinggal jalan pelan saja sambil cari patokan jalannya. Nah ini dia, di depan kita langsung masuk ke jalur utamanya ya. Jalanannya lumayan sempit, jadi harus pelan-pelan aja. Buat teman-teman yang sudah menonton episode saya waktu camping di Masada Village bareng anak saya, pasti familiar banget sama jalur ini. Karena iya, ini jalannya sama persis seperti arah ke Masada. Yang bikin nyaman tuh aksesnya full halus tanpa ada jalan rusak. Jadi enak banget buat semua jenis kendaraan. Saya juga nggak skip videonya mulai dari sini ya, sampai tiba di lokasi Sun Camp Mountain View. Supaya teman-teman bisa benar-benar lihat aksesnya dengan jelas. Setidaknya nanti kalau teman-teman mau ke sini, teman-teman sudah punya gambaran, bahkan mungkin terasa seperti deja vu. Kayak sudah pernah lewat sini sebelumnya.
Jalan Besar Puncak ke sini sebenarnya nggak jauh. Perkiraan cuma sekitar 2,5 kilo aja. Dan sekarang kita sudah sampai di persimpangan jalan yang cabangnya ada 4. Agak lucu juga bentuknya. Kalau belok ke kiri itu Masada Village, tempat yang beberapa bulan lalu pernah saya datengin bareng anak saya. Sementara yang ke kanan ada 2 cabang. Jujur saya kurang paham itu kemana. Kita ambil yang tengah tapi sebelah kiri ya. Dan ternyata jalurnya itu satu arah juga dengan jalur menuju Curug Batu Gede Cisuren. Nggak asing kan namanya? Pasti banyak dari teman-teman yang sudah pernah camping ke Curug Batu Gede Cisuren ya. Untuk lokasi Sun Camp Mountain View sendiri, kalau di Google Map posisinya memang berada di atasnya Curug Batu Gede Cisuren. Di depan saya, sebelah kiri itu adalah Curug Batu Gede Cisuren. Itu tempat camping, tempat glamping yang memang kalau dibilang itu adalah seniornya tempat camping ceria. Nah, ini dia jalan yang menurut saya paling bikin deg-degan kalau seandainya pakai mobil ya. Karena di depan ini tanjakannya lumayan curam dan bentuk tikungannya mirip huruf U. Tapi tenang aja, cuma ada satu spot ekstrim seperti ini. Sisanya aman semua. Kalau mobil teman-teman sehat sih nggak ada masalah ya. Yang penting tetap waspada, soalnya tikungan benar-benar tajam dan nanjak. Dan dari tikungan ini kita sudah dekat banget dengan lokasi camping. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Sun Camp Mountain View. Kita tiba di lokasi sekitar jam 17.20 sore. Sudah lumayan gelap ya, cahaya mataharinya juga tinggal sisa-sisa aja. Dan pas sampai sini ternyata mulai gerimis lagi teman-teman. Misi Kak. Mau camping? Iya. Oh ya, tapi sendiri udah pernah pulang. Hah? Pernah pulang. Ya udah nggak apa-apa. Oh, siap. Hari ini nggak ada yang camping. Nggak ada. Tadi malam itu campingnya. Kenapa? Tadi malam. Tadi malam ya. Biasa mah kadang-kadang kosong. Yang saya WA nggak dibalas-balas. Sama siapa? Adminnya yang nomornya ada tuh yang Oh, Isan. Pak Ivan. Sinyalnya ini nggak ada apa gimana? Oh di sini ada yang jaga kan? Iya, saya. Oh. Ini ada saya di sini. Ya siap, berarti aman ya. Aman. Yang penting ada yang jaga aja. Iya benar. Nggak takut bang? Hah? Nggak takut? Enggak sih, udah biasa. Regisnya berapa, Kang? Itu aja ke ibu. Hah? Ke ibu. Jadi per orang 25.000 ya? Iya betul. Itu kalau weekday ya Kak. Oh, Kalau gitu. weekend 30. Kalau saya masuknya apa nih kalau malam Senin? Maksudnya weekday? Weekday. Iya, Oh, iya. berarti yang 25. Iya. Oh, kalau hari malam
Kalau malam minggu itu masuknya weekend. Oh, kalau malam minggu. Kalau malam minggu berarti harganya 30. 10.000. Sama parkir motor 5.000. 5.000. Kalau mobil Kalau mobil parkir mobilnya 10.000. 10.000. Oke, sip. Terus kalau di sini nyewain tenda nggak? Nyewain. Nyewain ya. Ada list-list harganya? Ibu belum dikasih. Oh, belum dikasih. Iya, baru sebenarnya mau bukanya nanti tanggal 13 ya. Ajat. Bukannya kan tanggal 13 ya? Tanggal 14. Berarti ini buka bener-bener baru. Iya. Baru berapa bulan buka? Kalau dulu mah lama sih, hampir 2 tahun Ah, bukanya. Cuman habis kontrak. Nah, Oh, sekarang gitu. beda manajemen lagi. Baru buka lagi. Baru buka lagi sekarang. Terhitung udah berapa bulan? Belum dibuka sih sebenarnya, tapi Belum tamu dibuka. udah pada datang. Oh, gitu. Dari kemarin udah pada datang 2 minggu Iya. ini udah pada datang. Apalagi Pantes minggu masih kemarin mah penuh. Pantes masih sepi. Iya. Tadi ada yang nginep, cuman udah pada pulang. Tadi ada berapa? Terima cuma sedikit sih, ada 5 orang. Oh, 5 orang. Setelah selesai registrasi, saya langsung siapin tas dan barang-barang lainnya buat dibawa ke area camping. Karena datangnya udah sore banget, jadi saya juga nggak sempat muter-muter buat survei banyak spot. Langsung aja turun, cari tempat yang kira-kira cocok. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga spot yang pas. Tanahnya berumput, cukup rata, dan kelihatannya ini salah satu spot terbaik juga buat menikmatin view city light dan pemandangan Gunung Salak nanti malam. Karena sampai sekarang masih gerimis cukup deras ya, jadi saya mulai bangun tendanya dari flysheet dulu. Buat teman-teman yang mungkin baru mulai belajar camping, ini salah satu tips pentingnya. Kalau kondisi lagi hujan, pasang dulu flysheetnya sebagai atap. Setelah itu baru deh pasang inner tentnya di bawah flysheet. Jadi bagian dalam tendanya itu tetap aman dan nggak kena air. Selain tenda, perlengkapan lain juga jadi lebih terlindungin dan nggak basah kena hujan. Cara simple tapi sangat ngebantu banget kalau sedang ngecamp dalam kondisi cuaca kayak gini. Kadang saya merasa hidup berjalan terlalu cepat. Sampai-sampai kita lupa bertanya apa kabar pada diri sendiri. Maka saya datang ke tempat seperti ini sendirian, di antara hujan dan rumput yang basah, bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk berhenti sejenak agar bisa melihatnya dengan lebih jernih. Di sini, di bawah flysheet yang sederhana ini, saya belajar bahwa tenang ternyata tidak perlu dicari jauh-jauh. Cukup beri ruang untuk diam dan perlahan semuanya kembali terasa jelas.
Setelah semuanya beres, saya mulai bikin minuman hangat. Pilihan saya hari ini simpel aja, air jahe hangat. Pas banget sama cuaca gerimis begini, bikin badan langsung agak tenang. Dan saya bawa cemilan tidak banyak ya, cuman ada citato kentang. Ini tuh camilan kesukaan saya waktu beranjak dewasa dulu. Lucunya sekarang tuh rasanya udah nggak seasik dulu ya. Mungkin karena selera berubah atau mungkin karena kita yang udah berubah. Di tempat seperti ini, cemilan sederhana kayak gini jadi terasa spesial aja gitu. Mungkin karena suasananya, mungkin karena sendiri, atau mungkin karena alam memang punya cara mengembalikan rasa yang pernah hilang. Nah teman-teman, baru ngomong ya sekarang ya. Sekarang sudah di jam 19.44. Udah jam 8 kurang ya. Selesai bangun tenda tadi, sempet buat sholat dulu. Sholat juga deket nih dari musolanya dari pokoknya deket lah. Bersih-bersih, natain ini semuanya karena tadi kan hujan gitu ya, jadi rapihinnya juga lumayan juga ya. Kalau hujan itu agak repot, tapi setelah selesai seperti ini tuh berasa banget kayak memenangkan sesuatu gitu. Pokoknya menikmatin banget. City light-nya keren banget ya di belakang saya tuh. Nah, karena ini juga tempat baru, saya di sini camping hanya sendirian, nggak ada campers lain, jadi benar-benar sendirian di sini ya. Kita santai dulu, menikmatin jahe hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nikmat banget. Karena tadi habis hujan-hujanan, walaupun ya pakai mantel kan ya, minum jahe hangat itu nikmat banget. Dan teman-teman perlu diketahui di sini tuh untuk ketinggiannya sudah di 1100 mdpl. Oke, sekarang saya akan masak masakannya. Sekarang waktunya makan malam. Menu saya hari ini sederhana banget. Saya bawa lauk instan yang saya beli di all shop. Namanya oseng mercon daging sapi. Dan untuk nasinya, saya udah siapin dari rumah. Jadi tinggal makan tanpa harus masak nasi dulu. Hal-hal simpel kayak gini nih justru jadi nikmat banget ya. Apalagi di suasana camping yang dingin dan masih gerimis begini. Nggak perlu ribet masak lama, tinggal buka, hangatkan sedikit dan langsung santap. Yang penting perut kenyang, hati senang, dan malamnya bisa berjalan lebih santai. Terus banget. Nah nih kita bakar-bakar dikasih kayu nih sama Kang Acat yang ada di sini ya. Jadi teman-teman kalau mau solo camp di sini, camping sendirian, nggak perlu takut, penjaganya 24 jam muter. Jadi aman lah di sini. Karena lokasinya baru banget, jadi saya camping di malam Senin aja nih sendirian, bener-bener sendirian, nggak ada campers lain. Belum banyak ya orang pada tahu. Ini jam segini udah mulai dingin banget. Tadi udah ngukur di jam saya itu udah 18 derajat teman-teman. Mungkin nanti malam bakal nambah dingin lagi ya.
Ini udah 18 derajat, dingin banget. Sare bubuk segala macam. Nah, kalau di kampung saya Jawa sare. Jawanya di mana? Sare. Hah? Jawanya di mana? Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Orang ngapak. Orang apa? Iya. Saya juga sebenarnya Obrolan kami ngalir begitu aja. Mulai dari cerita pengalaman pengunjung, cuaca, sampai hal-hal kecil yang biasa muncul di obrolan pria saat malam hari. Ringan, santai, tapi menghibur banget. Kalau diterusin mungkin nggak bakal ada ujungnya. Tapi justru momen-momen seperti ini yang bikin camping sendirian nggak pernah benar-benar terasa sendiri. Matahari dari mana kalau pagi? Dari sana ya. Oh, Gimana saya kan sana? berarti di sini emang cocok ya Bu, apa? Yang suka teduh gitu ya. Nah teman-teman, sekarang sudah di jam 22.36. Ini sekarang di sini di dalam 17 derajat. Tadi di luar 15 derajat teman-teman. Jadi dingin banget. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi besok pagi. Kita akan virtual tour dari depan sampai bawah. Kita lihat besok pagi ya, seperti apa tempat-tempatnya sampai ke bawah. Oke, sampai jumpa besok pagi. Dadah. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, saya sudah seger. Sekarang di jam 5.14. Untuk suhu di sini 17,6 derajat. 17. Nah, 17,6 derajat. Nah, untuk di luar tadi masih bertahan di 15 derajat. Jadi cukup dingin. Nah, dan saya jam segini udah bangun, udah dari tadi ya, udah sholat subuh, sholatnya juga di musolanya deket dengan tenda, jadi enak banget. Oke teman-teman nih, untuk lokasi spot yang saya tempatin itu pagi-pagi nih jam 5:15, ini seperti ini teman-teman. Entah ya ini bisa kelihatan bagus apa enggak, karena pakai GoPro biasanya kurang bagus buat cahaya redup seperti ini. Nah, oke teman, seperti ini teman-teman. Itu adalah Gunung Salak, Gunung Pangrango sebetulnya di sini. Kalau spot saya ini nggak dapet ya spot Gunung Pangrangonya karena ketutupan ini. Jadi kalau teman-teman kepengen yang kelihatan Gunung Pangrangonya harus ada di bawah sana. Gitu. Tapi Gunung Salaknya nggak kelihatan. Nah kalau di sini menikmatinya Gunung Salak teman-teman nih. Pagi ini saya mulai dengan sesuatu yang sederhana, tapi selalu berhasil bikin suasana tenang. Kopi pahit. Nggak pakai gula, nggak pakai tambahan apapun. Cuma kopi yang jujur apa adanya.
Sambil ngopi, saya juga panaskan roti Maryam di atas piring stainless. Cara masaknya simple banget, bahkan mungkin nggak layak disebut masak. Tapi justru itu yang bikin enak. Tinggal dipanasin sebentar dan aromanya langsung keluar. Kopi pahit dan roti Maryam hangat. Nggak ada yang istimewa sebenarnya, tapi di suasana camping seperti ini, rasanya jadi nikmat banget. Kadang yang sederhana memang justru yang paling pas. Pagi ini saya bangun tanpa terburu-buru. Di depan tenda, rumput hijau terbentang, rapih, lembut, dan seolah tidak punya niat apapun selain tumbuh. Hutan pinus berdiri di belakangnya, tinggi, sunyi, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan cerita. Di pangkal batangnya, lumut tumbuh perlahan, menandai waktu yang sering kita lewatkan begitu saja. Suara burung terdengar samar, sesekali dekat, sesekali jauh, mengisi celah di antara diam yang tidak pernah benar-benar kosong. Di tempat ini, semuanya terlihat baik-baik saja, damai bahkan. Tapi di tempat lain, air naik, rumah hanyut, orang-orang kehilangan pagi mereka. Aneh ya, bagaimana satu negara bisa memeluk keindahan dan kehilangan dalam waktu yang sama. Saya duduk di sini sendirian, merasa kecil di hadapan alam yang sama, yang hari ini menjaga saya, tapi melukai banyak orang. Mungkin ini cara alam berbicara tentang apa yang kita buat, tentang apa yang kita lupa, tentang apa yang harus kita jaga. Dan pagi ini, saya hanya bisa menerima semua apa adanya. Keindahan yang ada di hadapan saya dan kesedihan yang tidak sempat saya sentuh. Saya bersyukur, dan di saat yang sama, saya belajar untuk lebih peduli. Nah teman-teman, sekarang sudah di jam 8.40. Belum sarapan nasi ya. Tadi baru sarapan roti Maryam aja. Roti Maryam dan kopi dan juga susu. Nah sekarang saya mau makan nasi pakai rendang daging sapi. Nah ini instan ya, jadi tinggal dipanasin aja. Ini saya beli di All Shop, harganya 11.000 segini. Nah, satu kali buat makan. Sebetulnya kalau menurut saya ya cukup sih, tapi porsinya dikit banget. Cukup tapi nggak bisa dibilang pas, bisa bikin kenyang gitu ya. Ya kalau buat perempuan gitu ya, itu kayaknya sih cocok banget pakai lauk satu ini. Tapi kalau kayak saya, sebetulnya kalau jujur gitu ya, butuh dua bungkus itu baru buat satu lauk, satu kali makan. Oke. Nggak apa-apalah, ini adanya segini, kita makan nasinya yang penting banyak. Nah, ini tinggal buka aja tuh. Kelihatan ya mereknya ya. Itu beli di All Shop dari
daerah Malang kalau nggak salah. Jauh ya dari Jawa Timur. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang sudah di hari Senin. Saya berada di Suncamp Mountain View dan posisi saya berada di tempat parkiran, tempat registrasi ini ya. Perlu diketahui buat teman-teman semua, di sini tuh ketinggiannya sudah 1110 mdpl ya. Jadi lumayan cukup dingin. Tadi malam juga saya kedinginan banget. Untung sleeping bagnya bisa mengcover dinginnya itu, karena di dalam tenda itu sempat jadi 17 derajat. Itu lumayan dingin banget. Oke, langsung aja kita akan virtual tour bareng-bareng. Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu Suncamp Mountain View ini adalah tempat yang fresh, baru banget. Walaupun sebetulnya kalau teman-teman yang udah pernah kesini, mungkin sebagian ada yang pernah kesini teman-teman. Jadi dulunya itu tempat glamping di sini. Cuma namanya apa saya lupa ini. Jadi ini pindah ke pemilikan atau ya dioper lah. Jadi beda lagi pengurusnya, dan yang jelas teman-teman harus kesini. Ini keren banget. Dan yang jelas ramah banget di kantong. Bayangin aja ngecamp di sini bisa harga cuma 25.000, sama parkirnya 5.000, jadi 30.000. Itu di hari biasa. Kalau hari weekend itu 30.000 dan parkirnya 5.000. Itu pakai kalau motor ya. Parkir mobilnya 10.000 kalau mobil. Oke, langsung aja kita keliling bareng-bareng biar teman-teman tahu seperti apa di sini, dan saya akan kunjungin semua tempat-tempat tempat registrasi, warung, toilet, listrik, musola, dan yang jelas view-nya. Oke teman-teman, langsung aja. Nah teman-teman, kalau datang ke sini, begitu datang itu adalah pintu masuknya, dan ini area parkir. Ini bisa buat mobil ya. Kalau saya lihat, kalau saya yang hitung ya, itu bisa sekitaran 10 mobil kalau mobil ya, di sini sama di bawah. Itu kalau perkiraan saya. Kalau mungkin kalau yang ada di sini ya bisa lebih ya. Nah kita langsung masuk aja. Begitu masuk, nah motor saya di sini tuh. Oke, begitu masuk, tempat registrasinya di sini teman-teman. Registrasi. Nah, ada ikannya bagus-bagus ya. Registrasi, dan warungnya ini, warungnya buka 24 jam karena kebetulan juga penjaganya berada di sini, tinggal di sini ya. Jadi teman-teman yang mau camping di sini walaupun sendiri aman banget. Oke, warungnya di sini, tempat ngopi ada semua aman. Oke, kita langsung aja ke bawah ke tempat spot-spot campingnya. Ini teman-teman, ini adalah ini langsung aja ya. Jadi dari atas kita akan review, lihat-lihat. Ada villa teman-teman. Ini villanya. Teman-teman kalau mau villanya di sini disewakan 700.000 per malam. Nah, nggak tahu seperti apa. Tuh. Jadi ada 4 kamar tidur. Oke. Nggak bagus-bagus sama, tapi nyaman lah, enak lah.
Ini biasa banget, jadi 700.000. Nih, itu kamarnya. Kamarnya 700.000 dapat 4 kamar. Di mana lagi teman-teman? Cuman di sini doang. Tuh, dapurnya. Di sini ruang tamunya juga kayak gini, biasa aja. Tapi buat harganya itu murah meriah, 700.000 teman-teman. Kalau di hari weekend, di hari-hari tertentu katanya ya naik gitu, tapi nggak seberapa. Dan teman-teman, di sini ada kolam ya. Kolam bisa buat berenang. Kedalamannya 150 cm. Cocok banget ya buat teman-teman yang suka renang, dan kalau lagi di villa atau apa gitu, nyari tempat yang ada kolamnya, ini salah satunya. Oke, terus kita lanjut. Itu adalah tempat registrasinya. Kita akan turun ke tempat spot untuk campingnya. Nah, di sini itu kan tempat dulunya itu tempat glamping teman-teman. Tempat glampingnya itu bangunannya seperti ini, yang segitiga gini ya. Jadi di bawah itu udah banyak yang dibongkar. Iya, semua dibongkar. Disisain cuman satu ini. Nah, disisain satu. Ini buat musola teman-teman. Nah, buat musola. Dan sebetulnya disewakan juga. Jadi udah beberapa kali kata penjaganya disewain. Jadi disewain 500.000 teman-teman per malam. Nah, bangunannya seperti ini teman-teman. Toilet, kamar mandi udah ada di dalamnya. Tuh toiletnya. Dan ada dapurnya. Nih kayak gini teman-teman. Ini musola ya. Sementara dijadikan musola. Tuh. Oke, tuh. Seperti ini. Nah, musolanya nyaman banget teman-teman. Saya sholat di sini bener-bener menikmatin, khusyuk banget. Karena apa? Pas malam-malam ya, terutama pas maghrib sama isya dan subuh, itu pemandangannya langsung city light teman-teman. Jadi kelihatan city lightnya. Keren banget pokoknya di sini. Nah, begitu keluar seperti ini pemandangannya. Jadi keren. Nah, teman-teman kalau mau yang glamping yang nggak mau repot, ini juga bisa disewakan nih teman-teman. 500.000 per malam. Oke, kita langsung ke tempat spot camping. Nah, ini sebetulnya udah bisa nih buat camping. Itu adalah tenda saya. Tenda saya di situ ya. Yang saya milih di situ yang nyaman aja, karena udah nyampe sini kan udah gelap ya, udah pas maghrib jam 5:30. Nah, ini langsung aja ke toilet. Seperti ini toiletnya teman-teman. Nah, toiletnya di sini 3 pintu. Ya, kurang lebih kayak gini semua. Toilet jongkok semua. Cukup bersih. Nah, ini tempat cuci piringnya di sini. Wastafelnya ya. Ya. Toiletnya juga begitu, ke toilet view-nya mantap. Pokoknya kalau malam-malam keren banget teman-teman. Oke, kita langsung ke tempat tenda saya. Nah, ini tenda saya di sini. Saya milih di sini karena yang ada lampunya juga. Karena waktu kemarin nyampe di sini hujan-hujan, maghrib, udah nggak memungkinkan untuk milih-milih lainnya lagi. Pemandangannya kalau di sini Gunung Salak ya teman-teman. Tuh, itu Gunung Salak. Kalau Pangrango di sana ketutupan sama ini. Oke, kita langsung aja sepil ke bawah lagi. Ini colokannya untuk listriknya nih ada di sini ya. Ini juga lagi ngecas. Tinggal teman-teman bawa roll sendiri.
roll kabel. Kalau mau di sini, ini juga di sini ada di bawah pohon, enak. Jadi kalau siang nggak kena terik matahari. Oke, kita ke bawah. Ini juga nih bekas bangunan glamping teman-teman. Jadi baru dibongkar. Di atasnya juga sama. Di bawah ada banyak tuh bekas glamping. Nah, kita ke bawah. Nah, ini cukup keren, asik banget ini buat spot keren ya. Full rumput, empuk banget, bersih. View-nya seperti ini teman-teman. Dapat gunung salaknya dan city light-nya masih dapat. Oke, kita ke bawah lagi. Itu toiletnya. Toiletnya di bawah juga ada lagi. Yang di bawah adalah 4 pintu. Oke, nah ini bekas bangunan glampingnya ya. Ada banyak teman-teman yang dibongkar. Udah dibongkar semua. Tuh, ini juga tuh. Ini bekas glamping juga. Jadi yang bekas glamping ini sebetulnya bisa ditempatin buat camping juga teman-teman. Nih teman-teman, kalau mau nempatin buat camping, tendanya yang nggak mau kotor-kotor amat, ini masih ada sisa-sisa kayak pasir, kerikil gitu. Tuh masih banyak ya. Tuh, jadi bisa ditempatin buat tempat tenda. Oke. Nah, menurut saya di area sini itu enak banget juga. Oh, itu bekas bangunan glampingnya. Tuh. Dan lampunya nyampe sini ya teman-teman. Kalau malam nggak perlu khawatir teman-teman kegelapan. Di sini ada lampunya. Wow, enak banget. Asik banget sini. Dan muat banyak teman-teman. Nah, di bawah ini juga tempatnya asik, rata dan full rumput ya, bersih. Jadi kalau buat gelar tenda. Nah, ini spot kayaknya ini bakal banyak orang milih di sini nih, di bawah ini, di bawah pohon cengkeh, karena dekat sama toilet gitu. Nah, ini kayaknya glampingnya bekasnya gede banget ini. Bangunannya. Oke. Dan ini pohon cengkeh ya. Kalau nggak salah pohon cengkeh ini. Tuh, wah rata, ini enak banget ini sini. Wah, di sini ini adalah salah satu spot kayaknya terbaik. Karena kenapa? Saya bilang terbaik. Spotnya langsung ada Gunung Pangrango teman-teman. Kelihatan Gunung Pangrango, city light-nya pasti dapat juga, cuman hanya sedikit ya. Kalau yang tempat saya adalah terbaik untuk menikmatin city light dan Gunung Salak. Kalau di sini terbaik untuk menikmatin Gunung Pangrango. Pangrango dan city light-nya di bawah sini. Oke. Jadi seperti ini. Ini bagian sini ya. Ternyata di sini juga dibuka juga untuk camping area di bawah pohon pinus. Nah, ini teman-teman, saya baru dikasih tahu semalam. Cuman tempatnya mungkin belum begitu dapet ininya ya. Ya paling ada beberapa nih. Saya juga nih baru kesini. Seperti apa? Oh, benar-benar baru ditatain ya tanahnya.
belum bisa. Kalau sekarang ya camping di sini belok banget ya, kalau bahasa Betawinya belok, bahasa Jawanya juga ya belok ya. Nih, ini bisa buat camping sampai sana. Coba. Kayaknya bakal dibuka sini ya. Ini tanahnya masih gembur banget, diinjek masih ambles-ambles. Dan teman-teman nggak asing lagi ya sama namanya Curug Batu Gede Cisuren. Itu ternyata berbatasan dengan ini. Jadi yang memisahkan adalah sungai. Ini adalah sungai nih. Sungai. Sebelah sana adalah Batu Gede Cisuren. Itu tempat campingnya. Itu banyak banget tenda ya. Tuh. Mungkin kecil banget ya di kamera. Di sini kelihatan. Jadi bersampingan sama Batu Gede Cisuren. Enak banget. Nah, teman-teman kalau mau ke sini, mungkin kalau video saya tayang, setelah tayang mungkin 2 mingguan lagi lah, ini udah bisa buat camping juga teman-teman. Lahan ini lagi dibentuk lagi sama akangnya. Nah, jadi pohon-pohonnya tetap biar kayak gini, cuman tempatnya lagi diratain supaya bisa buat gelar tenda. Kalau di sini sih ya, yang di sini nggak mungkin ya, ini lereng. Paling yang di sini aja nih, ini lagi dibentuk nyampe sana. Oke teman-teman, kita balik lagi ke tenda. Oh iya, di sini saya belum spill untuk toiletnya. Toiletnya yang paling bawah. Nah, terminal listriknya di sini teman-teman. Buat yang di bawah, terminalnya listrik. Tuh, ada di sini ya. Ada beberapa di setiap blok juga. Tuh. Itu di pohon cengkeh juga ada lagi listrik. Oke, kita lihat apa namanya? Toiletnya yang di sini. Nah, toiletnya di sini seperti ini. Wah, bersih. Seperti bangunan baru. Ya. Toiletnya toilet jongkok semua. Di sini ada 4. Tuh. Nah, ini tempat cuci piringnya di sini. Wastafelnya ya. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke atas lagi. Dan teman-teman, untuk di sini sinyal seluler saya memakai XL dan Smartfren, cukup bagus. Enggak bagus-bagus amat, tapi cukup bagus. Sinyalnya penuh, tapi biasalah kalau di gunung-gunung begitu, walaupun sinyal penuh, internetnya tuh hanya ya beberapa Mbps aja gitu. Jadi nggak begitu lancar, tapi masih lumayan bisa buat YouTube dengan kualitas 480. Kalau 720 udah macet-macet. Oke, jadi seperti ini dulu untuk virtual tour di Suncamp Mountain View. Nah, cukup menarik dan teman-teman wajib kesini ya, buat yang mau camping nyaman, sunyi, dan yang jelas bersih. Banyak spot-spot yang enak, adem, terutama nanti kalau udah jadi yang di dalam hutan pinusnya, itu rekomen juga. Oke teman-teman, kembali lagi ke tenda. Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti perjalanan ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang teman-teman lihat hari ini membawa sedikit manfaat, atau setidaknya memberi ruang baru untuk bernafas. Jika video ini bisa menjadi inspirasi, meski hanya sedikit, saya sudah sangat bersyukur. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dimanapun itu,
dan dalam cerita apapun yang menunggu di depan.